ini bukan manusia biasa, melainkan sebuah lilin. Di kota ini semua orang menjadi manusia lilin. Sebelumnya sekelompok remaja nyeleneh sedang akan berkemah. Lalu esok paginya salah satu perempuan mencium aroma busuk dari dalam hutan. Ketika itu ia terjatuh dan meluncur ke bawah menemukan ada banyak bangkai-bangkai di sana. Di tumpukan bangkai itu terdapat sebuah tangan. Namun ketika salah satu warga lokal datang, ia mencoba menarik tangan tersebut dan ternyata itu hanyalah tangan patung. Gadis ini hendak ke kota ditemani kekasihnya diantar oleh warga lokal tersebut. Namun anehnya ketika mereka memasuki kota itu, tidak ada satupun manusia ada di sana. Lalu tidak sengaja mereka memasuki sebuah gereja di mana ada seorang pria dan pendeta yang melihat ke arah mereka. Pria itu hendak akan membantu mereka karena mobil mereka mogok. Di tempat berbeda ada seorang yang sedang memahat sebuah patung lilin yang begitu sempurna. Kedua pasangan ini tidak sengaja menemukan sebuah rumah yang terbuat dari lilin. Ketika mereka masuk, di dalamnya banyak sekali manekin-manekin yang terbuat dari lilin terpajang di rumah lilin ini. Bahkan patung-patung lilin itu terasa begitu nyata. Tidak sengaja ketika wanita ini membersihkan kaca, ada seorang bertopeng mengintip mereka dari luar namun sosok itu menghilang. Ketika gadis ini ditinggal sendirian, ia merasa ada yang aneh dengan patung-patung tersebut karena bentuknya begitu nyata seperti manusia asli. Ketika ia di dapur, ia dikagetkan sosok patung dengan wajah yang hancur. Langsung saja ia berlari keluar dari sana dan bertemu dengan kekasihnya. Mereka akhirnya mencari barang yang mereka butuhkan di bengkel kota itu. Namun pria gereja itu datang lagi dan meminta mereka ke rumahnya untuk mengambil barang yang mereka butuhkan. Sembari kedua pria itu masuk ke dalam, gadis ini menunggu di luar. Di rumah itu pria ini menemukan banyak benda-benda aneh yang tidak biasa digunakan di dalam rumah. Pria gereja itu keluar tanpa kekasih wanita ini. Karena tidak percaya, wanita itu mengunci diri di dalam mobil dan membuat pria gereja itu memaksanya untuk masuk ke dalam. Terjadi pertengkaran di antara mereka, sedangkan kekasih wanita itu tengah disekap di sebuah ruangan bersama orang aneh. Ketika wanita ini memasuki gereja, ia baru menyadari bahwa umat-umat yang berdoa di dalam gereja hanyalah patung-patung lilin. Begitu pula dengan pendetanya. Sebelum ini semua terjadi, wanita ini bersama kekasihnya meminta tolong satu-satunya penduduk di kota ini. Namun kekasih wanita itu malah ditangkap dan akan dijadikan patung lilin berikutnya. Dan beginilah proses psikopat itu menjadikan pria ini sebagai patung lilin berikutnya. Wanita ini mencoba kabur masuk ke dalam gereja untuk meminta tolong. Tapi ternyata orang-orang yang duduk di dalam sini bukanlah manusia asli. Bahkan seorang mayat yang mereka doakan hanyalah sebuah patung lilin lainnya. Psikopat itu di luar dan mencoba mencari keberadaan wanita itu. Pria itu tahu bahwa wanita itu ada di dalam gereja ini sedang bersembunyi. Mengira wanita itu tidak ada di sana, ternyata ia baru tahu ternyata wanita itu bersembunyi di dalam baju pendeta. Bagaimanapun wanita ini kabur akhirnya tertangkap juga oleh psikopat itu. Wanita itu ternyata dibawa ke sebuah bengkel yang ada di kota. Ia disekap dan kemudian diikat oleh psikopat itu. Abang dan teman wanita tadi datang ke kota mati ini hendak mencari sesuatu. Agar tidak berteriak, wanita itu kemudian mulutnya dilem oleh pria ini. Ketika ia keluar, abang dari wanita yang ia sekap menanyai tentang keberadaan adiknya dan kekasihnya. Wanita itu meminta tolong melalui lubang pembuangan di atasnya dan kakaknya belum mencurigai apapun. Sampai akhirnya adiknya berhasil membuka mulutnya dan berteriak. Langsung saja kakak wanita itu segera menonjok psikopat itu. Kakak wanita itu akhirnya berhasil ke tempat adiknya dan menyelamatkannya. Sedangkan teman mereka yang sendiri diam-diam memasuki rumah lilin tempat psikopat itu tinggal. Pria itu ternyata memanggil kedua temannya yang menghilang sejak siang tadi. Dan ketika itulah ia menemukan teman laki-lakinya sedang duduk tak bergerak di sana. Namun ia masih mengira pria itu adalah benar-benar temannya.